Dunia One Piece sangat luas, hanya sedikit karakter yang ikonik dan dicintai seperti Roronoa Zoro. Dari awal hidupnya yang sederhana sebagai pemburu bajak laut hingga kebangkitannya menjadi salah satu pendekar pedang paling tangguh di dunia, perjalanan Zoro telah memikat penggemar di seluruh dunia. Namun di tengah semua pertempuran dan petualangan, ada satu aspek karakter Zoro yang mengalami perubahan signifikan selama jalannya seri, yaitu selera humornya. Pada awal-awal One Piece, Zoro sering digambarkan sebagai karakter yang periang, cepat tertawa, dan selalu siap untuk bersenang-senang. Tawanya menular, membawa rasa kehangatan dan persahabatan di antara kru topi jerami. Akan tetapi, seiring berjalannya seri, penggemar mulai menyadari perubahan dalam perilaku Zoro. Tertawanya menjadi lebih jarang, digantikan oleh sikap yang lebih serius dan tabah. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada pendekar pedang yang gembira itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menyelidiki beberapa momen penting dalam perjalanan Zoro yang telah membentuk karakternya. Salah satu tanda paling awal perkembangan karakter Zoro dapat dilihat selama alur thriller Bark, dan disinilah Zoro berhadapan dengan Bartolomeu Kuma, salah satu dari 7 panglima perang laut. Selama pertarungan mereka, Kuma menunjukkan kekuatan buah iblisnya secara maksimal, menimbulkan rasa sakit yang hebat pada Zoro. Pengalaman ini tidak hanya menguji kekuatan fisik Zoro tetapi juga ketabahan mentalnya. Itu adalah momen yang menyadarkan bagi Zoro, sebuah pengingat akan kenyataan pahit dunia tempat ia tinggal. Momen penting lainnya dalam perjalanan Zoro terjadi selama time skip 2 tahun. Sementara Zoro menghabiskan waktunya berlatih di bawah bimbingan pendekar pedang legendaris Dracula Mihawk, rekan-rekan krunya menghadapi cobaan dan kesengsaraan mereka sendiri. Ketika Zoro akhirnya bersatu kembali dengan krunya, dia mengetahui kesulitan yang mereka alami saat dia tidak ada, termasuk kematian saudara kandung Luffy. Pengungkapan ini sangat membebani Zoro, karena ia menyadari bahwa pengejarannya terhadap kekuatan telah dibayar dengan harga mahal. Tetapi mungkin peristiwa paling signifikan dalam pengembangan karakter Zoro adalah duelnya dengan Mihawk yang merupakan pria yang ingin dia lewati. Meskipun melakukan pertarungan yang gagah berani, Zoro akhirnya dikalahkan oleh Mihawk. Ini suatu pengalaman yang rendah hati bagi seorang pendekar pedang. Kekalahan ini memaksa Zoro untuk menghadapi keterbatasannya sendiri dan memikirkan kembali pendekatannya untuk mencapai mimpinya menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Seiring berkembangnya karakter Zoro, meskipun ia mungkin bukan lagi bajak laut yang riang seperti dulu, selera humornya belum sepenuhnya hilang. Dia masih memiliki momen-momen yang lucu, seringkali terlibat dalam candaan main-main dengan krunya. Namun di balik sikapnya yang tangguh, tersimpan rasa tugas dan kesetiaan yang tinggi terhadap kapten dan awaknya. Perjalanan Zoro adalah bukti kekuatan ketahanan dan tekad. Meskipun menghadapi banyak tantangan dan kemunduran, ia terus maju. Selalu bertekad untuk meraih mimpinya, dan meski tawanya mungkin lebih jarang, tapi semangatnya tak pernah patah. Ini sebuah bukti kekuatan karakternya. Jadi jika lain kali Anda melihat Zoro menatap ke laut dengan ekspresi serius, ingatlah bahwa di balik sikap luarnya yang tabah, tersembunyi sosok pria yang telah menghadapi iblis dalam dirinya dan menjadi lebih kuat karenanya. Dan siapa tahu mungkin suatu hari kita akan melihat kembalinya pendekar pedang yang riang yang pernah kita kenal dan kita cintai. Sampai saat itu tiba, saya akan terus mengikuti perjalanan Zoro kemanapun perjalanannya. Dan itu dia tinjauan lebih mendalam mengenai evolusi karakter Zoro dan faktor-faktor yang telah membentuknya menjadi prajurit seperti sekarang. Satu hal yang pasti, perjalanan Zoro masih jauh dari selesai dan penggemar tidak sabar untuk melihat kemana perjalanannya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, pastikan Anda menekan tombol berlangganan dan berikan like. Sampai jumpa di video berikutnya.